Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Fidariski, mahasiswa MBI semester 5 ITIS Temanggung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komponen manajemen madrasah di Mandika, Yogyakarta. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai manajemen kurikulum. Kurikulum adalah rencana pengajaran yang mencakup semua pengalaman belajar siswa. Manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum, yang tujuannya untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar pendidikan nasional. Adapun kurikulum yang diterapkan di Mandika, Yogyakarta, yaitu dengan mengimplementasikan kurikulum terpadu yang mengombinasikan antara pendidikan umum dan juga pendidikan agama Islam. Pengembangan kurikulum dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga evaluasi yang sistematis. Strategi pengembangan meliputi kunjungan ilmiah, uji coba program, pembentukan komisi kurikulum, proses review, dan juga evaluasi akhir semester. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah suatu proses yang melibatkan pengelolaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun manajemen pembelajaran di Mandika, Yogyakarta dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, kondusif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan siswa. Nah, yang pertama terkait perencanaan pembelajaran. Di Mandika, Yogyakarta, setiap guru diwajibkan menyusun perangkat pembelajaran seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, dan yang lain-lain. Kemudian, kurikulum yang diterapkan mengintegrasikan pelajaran umum dengan nilai-nilai agama Islam. Tujuannya untuk menciptakan keseimbangan dalam pengembangan intelektual dan spiritual siswa. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di Mandika, Yogyakarta ini bervariasi, mulai dari ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, hingga metode berbasis teknologi seperti penggunaan media digital. Kemudian yang ketiga terkait manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan adalah proses pengelolaan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam lingkungan pendidikan, termasuk pendidik dan staf pendukung. Tujuannya adalah untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal. Di Mandika, Yogyakarta memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala madrasah, wakil kepala, guru, dan staf administrasi. Setiap anggota tenaga kependidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung proses pendidikan. Pengembangan profesionalitas guru dilakukan melalui pelatihan dan workshop, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran. Kemudian yang selanjutnya terkait manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari peserta didik masuk ke madrasah hingga peserta didik lulus dari suatu madrasah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di madrasah. Dalam manajemen kesiswaan, di Mandika, Yogyakarta menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat siswa, seperti pramuka, PMR, pecinta alam, tahfizul Quran, dan lain sebagainya. Selain itu,
Program bimbingan dan konseling disediakan untuk membantu siswa dalam pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya, manajemen keuangan. Manajemen keuangan meliputi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan madrasah. Pengelolaan yang baik sangat diperlukan. Tujuannya untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan pendidikan. Pengelolaan keuangan di Mantika Yogyakarta dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sumber dana berasal dari pemerintah dan sumber lain yang sah. Anggaran dialokasikan untuk berbagai kebutuhan operasional, pengembangan program, dan pemeliharaan fasilitas madrasah. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi penyediaan fasilitas fisik yang memadai, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan juga area olahraga. Nah, hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Adapun fasilitas yang dimiliki Mantika Yogyakarta meliputi ruang kelas yang dilengkapi dengan LCD proyektor, laboratorium. Laboratorium ini terdiri dari laboratorium biologi, fisika, kimia, bahasa, agama, matematika, dan juga tata busana. Kemudian, perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap, ruang UKS, masjid, asrama, kantin, dan juga lapangan olahraga. Pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi yang optimal bagi proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat atau HUMAS adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik antara suatu organisasi, termasuk lembaga pendidikan, dengan publik atau masyarakat. Proses ini melibatkan komunikasi dua arah yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian, dukungan, dan kerjasama yang produktif. Mantika Yogyakarta menjalin hubungan baik dengan masyarakat, orang tua siswa, dan instansi terkait. Kegiatan seperti rapat dengan komite sekolah, sosialisasi program madrasah, dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat dilakukan untuk membangun komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis. Nah, dengan menerapkan komponen manajemen tersebut, Mantika Yogyakarta berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang unggul, terampil, dan berkepribadian matang. Baik, mungkin cukup itu pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.